Film dibuka dengan seorang pria bernama Adam yang mengalami kecelakaan hingga mobilnya terbalik. Sambil menahan kesakitan, dia merangkak ke arah istrinya bernama Zulaikha yang mengalami sakaratul maut. Pria itu menuntun istrinya untuk mengucap syahadat dan setelah itu istrinya wassalam. Dan inilah munafik. 3 bulan telah berlalu, Adam masih kalut dengan kematian istrinya yang membuatnya jarang ke masjid. Sementara itu, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari Pak Osman, istrinya bernama Zati, dan anak angkatnya bernama Maria. Mungkin karena anak angkatnya kali ya, Zati ini agak sinis sama Maria. Apalagi ketika Maria hendak membuka sebuah kotak milik Zati. Adam memberi pengertian kepada anaknya bernama Amir bahwa sang ibu sudah wassalam. Sikap anaknya yang membangkang membuatnya ngelus dada. Sehingga pada pagi harinya, Adam mengajak Amir ziarah ke kubur Zulaikha. Adam sempat disapa sama penjaga makam bernama Sah. Tapi ketika Sah membahas soal praktek pengobatan ruqyah, Adam langsung pergi gitu aja. Di sisi lain, Maria dipanggil bosnya bernama Fazli karena kedapatan mengkonsumsi obat antidepresan. Merasa hal pribadinya diganggu, Maria memutuskan untuk pergi dari ruangan Fazli. Malam pun tiba. Maria berniat pulang ke rumah dengan naik lift sendirian. Tiba-tiba, dia mulai diganggu secara misterius. Dari lift yang mendadak berhenti, mati lampu, muncul suara aneh, hingga ada kaki yang bergelantungan. Begitu lift kembali berfungsi, Maria segera pergi dengan mobilnya. Rupanya, akhir-akhir ini Maria sering membaca soal jin dan setan. Adam bertemu dengan teman kantornya bernama Azam. Azam membujuk Adam untuk mengikhlaskan kematian istrinya dan kembali menjalani kehidupannya seperti dulu. Tapi Adam yang notabene ini seorang yang taat agama justru terlihat lebih temperamen. Dia bahkan kecewa dengan ujian dari Allah yang baginya terlalu berat sampai akhirnya Adam pergi dari rumah Azam. Besoknya Adam bertemu dengan Ustadz Imam Ali untuk berkeluh kesah atas ujian Allah yang terlalu berat untuknya. Imam Ali mengingatkan Adam untuk berpasrah dan meminta petunjuk pada Allah. Bahkan kalau bisa Adam mengikhlaskan dan memaafkan pelaku yang telah merenggut nyawa istrinya. Tampaknya setan belum puas mengganggu Maria. Ban mobil yang dikendarai Maria mendadak bocor di flyover. Dia punya nyali gede untuk memperbaiki mobilnya sendirian. Tapi saat Maria lihat sosok anak kecil, dia kembali masuk ke dalam mobil. Singkat cerita, Maria pulang dengan selamat berkat Fazli, tapi Maria nggak mengharapkan kepedulian Fazli. Ternyata Fazli ini ada niatan mau nikahin Maria. Adam kembali bermimpi bertemu dengan Zulaikha yang seakan memberi petunjuk untuk mengikhlaskan kematiannya. Tak lama dia terbangun karena Amir memberitahu kalau kakeknya itu datang. Ayah Adam bernama Rahim berencana mau menginap selama beberapa hari untuk memastikan kondisi Adam karena ibunya sempat bermimpi buruk soal Adam. Saat Maria berzikir sendirian di kamar, dia mulai diganggu dengan pintu dan kursi yang goyang-goyang sendiri. Gak cuma itu, tiba-tiba muncul tangan mengerikan lalu tangan Maria mendadak ada darahnya. Puncaknya, Maria melihat sosok iblis di depannya yang refleks membuatnya teriak. Zati segera pergi mengecek Maria yang rupanya sudah kerasukan. Adam ditelepon Imam Ali segera mengobati Maria yang kesurupan. Terlepas dari Adam yang berusaha menghindar dari pekerjaannya dulu sebagai peruqyah, dia terpaksa datang ke rumah Pak Osman. Bersama Asman, mereka diceritakan kronologinya oleh Zati. Tanpa basa-basi, Adam dan Asman pergi ke kamar Maria. Mereka berdua bertemu dengan Maria yang mengaku telah rajin ibadah. Begitu meminta Adam untuk menghabisi Imam Ali, Adam langsung sadar kalau itu semua tipuan dari jin. Adam dan Asman segera meruqyah Maria yang kerasukan. Gak peduli apapun halangan dan godaan dari Maria, Adam berhasil mengusir jin itu dari tubuh Maria. Begitu sadar, Maria langsung muntah paku. Adam dan Asman melaporkan pada Imam Ali soal kondisi Maria yang kemungkinan dijahati sama seseorang. Tapi setidaknya kondisi Maria yang membaik disampaikan ke Zati. Saat mau pamit, tiba-tiba Fazli datang dan mengejek mereka bertiga yang dikira penipu dan pengen duit doang. Mereka lebih memilih pamit tanpa menanggapi omongan Fazli. Malamnya, Zati mau persiapan untuk minggat dari rumah. Tapi tiba-tiba dia melihat Maria berjalan di luar rumah dengan tatapan kosong. Zati meminta maaf pada Maria karena dia udah gak tahan ngurusi 2 orang yang sakit. Tiba-tiba Maria bersiul lalu mengejek Zati sebagai perempuan jahat yang ingin menguasai seluruh harta Pak Osman. Ini sih udah jelas Maria kesurupan lagi ya. Tengah malam, Amir membangunkan bapaknya kalau malam ini Zulaikha akan pulang ke rumah dan marah pada suaminya.
Adam menenangkan Amir dan mengajak kembali ke kamar. Tapi tiba-tiba ada yang maksa masuk dari pintu depan. Adam tahu itu bukan manusia sampai Amir dilarang menjawab salam. Sesuatu berjalan dengan cepat dari atap, mengira kalau itu adalah ayahnya Adam. Tapi saat dicek di atap, muncullah sosok perempuan yang mengerikan. Fazli masih nggak nyerah untuk mengejar cinta Maria. Tapi sayangnya, Maria yang kerasukan malah membuat fitnah kalau dia suka sama Adam. Bahkan dia mengaku pernah tidur dengan Adam. Wes, auto ngamuk mas-mas satu ini. Di sisi lain, Zati menceritakan semua yang terjadi hari ini pada Pak Oman. Mulai dari barangnya yang hilang, nuduh Imam Ali, sampai minta tolong lagi ke Adam untuk ruqyah Maria. BTW soal Imam Ali, beliau sedang perjalanan pulang dengan mobilnya. Tapi beliau dikagetkan oleh sosok mengerikan yang membuatnya kehilangan kendali dan jatuh ke sungai. Polisi datang membawa Imam Ali ke rumah sakit, diikuti Asman yang menangisi kepergian Imam Ali. Adam kembali meruqyah Maria yang tertidur di kamarnya. Baru juga dibacain zikir, jin di dalam diri Maria mulai memberontak sampai melukai fisik Maria. Adam berhasil mengusir jin di tubuh Maria. Lah sekarang jinnya muncul di depan mereka semua. Sambil baca doa, Adam segera meminta Zati membawa Maria keluar dari kamar. Tiba-tiba ada suara dentuman keras yang bikin kamar utama berantakan dan Pak Osman menghilang. Adam segera pergi meninggalkan Zati untuk meminta bantuan. Di tengah perjalanan, Azam menelpon untuk memberitahu kepergian Imam Ali. Mendengar itu, Adam jadi curiga kalau ini semua berhubungan dengan Maria. Seakan belum boleh istirahat, Adam ditelepon Amir kalau ayahnya pergi entah kemana. Yang ada malah Zulaiha sedang menemani Amir. Emosi Adam udah ada di puncaknya. Dia nekat pergi ke kuburan untuk membongkar makam Zulaiha, lalu membawa jasad istrinya di hadapan Amir sambil dimarahin. Untung itu semua hanyalah mimpi. Setelah Imam Ali dimakamkan malam itu juga, Adam bercerita pada Azam kalau semua kejadian ini berhubungan sama Maria. Dia sempat menatap curiga pada Sah dan bapaknya sebelum akhirnya dia dipanggil polisi untuk meminta keterangan Pak Osman yang hilang. Di ruang tengah, Maria mempertanyakan isi Al-Quran pada ibu tirinya. Dia juga mengklaim mendapat mimpi yang mendasari pertanyaan itu. Zati langsung mengklaim kalau Maria telah disesatkan oleh jin. Nggak terima, Maria langsung pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Merasa panik berlebih, Maria meminum pilnya. Tiba-tiba dari cermin, dia melihat sosok setan dan langsung kabur dari sana. Di lorong, Maria dicegat oleh ibu tirinya yang membawa pisau. Dia pergi ke dapur sambil mengancam ibu tirinya sendiri dengan pisau, padahal Zati cuma membawa air yasin untuknya. Usai dari pemakaman, Adam dilabrak Fazli di depan rumah. Tanpa basa-basi, Fazli langsung kasih bogem dan menganggap Adam adalah orang yang munafik. Mau dijelasin kondisinya pun, Fazli ini gak peduli. Dia tetap menganggap Adam mementingkan nafsunya daripada Allah. Fazli akhirnya pergi dari sana setelah bapaknya Adam datang melabrak mereka. Emosi Adam makin gak bisa dikontrol. Ayahnya berusaha bicara baik-baik soal Sah, tapi Adam justru suuzon dan menganggap Sah adalah orang jahat karena pernah masuk ke rumahnya. Di tengah debat, Adam diberitahu kalau Pak Osman sudah ketemu. Adam langsung ke rumah Pak Osman dan bicara pada Zati dan Maria. Mereka sudah tahu siapa pelaku sebenarnya, lalu Adam diminta untuk ketemu langsung sama Pak Osman. Tapi dia cuma nemu peci milik Pak Osman yang berubah jadi batu nisan. Gak lama, Adam ditelepon sama Zati yang lagi keluar rumah. Lah, dari tadi cuma tipu daya setan doang. Maria tahu-tahu udah di rumah sakit. Dia keluar kamar untuk mencari suster, tapi malah ketemu sosok setan yang terus mengejarnya. Bahkan Maria masih diganggu walau bersembunyi di tempat penyimpanan mayat. Adam dicegat Zati saat dia keluar dari rumah sakit. Maria ngilang gitu aja. Adam mulai menuduh Zati yang mengetahui semua kejadian ini. Rupanya Adamlah yang mengambil kotak kecil milik Zati yang berisi jimat dari dukun untuk melindungi keluarganya. Usai menceramahi Zati, Adam mendapat telepon dari Maria untuk bertemu di suatu tempat. Dia langsung berangkat menuju lokasi pertemuan tanpa peduli dengan ayahnya yang ingin membicarakan sesuatu. Adam sampai ke sebuah gedung terbengkalai sesuai permintaan Maria. Setelah nyari kesana kemari, Maria akhirnya ketemu dan segera mengajaknya keluar. Adam baru sadar kalau ada yang aneh di tempat ini, apalagi ketika dia diseret dan terpisah dengan Maria. Kepala Adam sempat terbentur hingga akhirnya dia berhenti di suatu tempat yang jelas-jelas ada yang bersekutu dengan setan. Tak lama Adam mendengar jeritan Maria dan mendapati anaknya terjatuh dari ketinggian. Setelah dihampiri, Adam baru mengetahui fakta mengejutkan bahwa Maria lah yang menabrak mobil Adam hingga menewaskan Zulaiha.
Saat menanyakan siapa yang menyuruh Maria, muncullah Pak Osman dengan tatapan yang mengerikan. Semua kejadian ini diakibatkan oleh Pak Osman yang telah bersekutu dengan iblis. Mau dihajar seperti apapun, Adam tetap meminta pertolongan dan perlindungan pada Allah. Saat Pak Osman hendak memukul Adam dengan batu, tiba-tiba petir menyambar Pak Osman yang langsung wassalam dalam keadaan kafir. Tak lama Rahim datang bersama Syah untuk terus terang mengenai Amir. Seketika itu juga, Adam mulai sadar bahwa Amir ikut wassalam saat kecelakaan itu terjadi. Tak kuasa menghadapi realita, Adam memohon ampun pada Allah dan pasrah atas masalah yang menimpanya lagi. Pada akhirnya, Adam mengikhlaskan dan mendoakan istri dan anaknya hidup bahagia di surga. Jadi itulah film Munafik, di mana seseorang yang punya iman tinggi seperti Adam pun diberi cobaan oleh Allah. Gimana menurut kalian? Tuliskan pendapat dan request film dari kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Bisa kali klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan alur film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah tetap kuatkan iman kalian dan libatkan segala urusan kepada Allah. Karena Allah tidak akan memberi ujian yang tidak bisa dilewatkan sama hambanya. Bila memang ujian itu begitu berat, percayalah, kamu itu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Oke? Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.